wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa inna asyrafal hadis kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah ta'ala والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. Para jamaah rahimahumullah, para sejarawan mencatat bahwa Islam itu mulai berkembang. Kemenangan dimulai pada tahun 8 Hijriah, yaitu pada peristiwa Fathu Makkah, terbukanya kota Makkah. Namun sebenarnya tidak sedikit di antara mereka yang mengatakan bahwa sebenarnya bukan tahun 8 tapi tahun ke-6 Hijriah, yaitu dalam peristiwa Suluh Hudaybiyah. Ya. Nah, mengenai Suluh Hudaybiyah ini itu terjadi di bulan ini, di bulan Dzulqa'dah. Ya, bulan Dzulqa'dah. Jadi Nabi Muhammad SAW selama hidupnya itu beliau, maksudnya sesudah menjadi Rasul ya, beliau melaksanakan umroh itu 4 kali. 4 kali atau 3 kali. Nah, kenapa dikatakan atau 3 kali ini? Yang dilaksanakan semuanya itu sebenarnya 3. Yaitu yang kedua di bulan Dzulqa'dah, yang satunya di bulan Dzulhijjah ketika beliau melaksanakan ibadah haji pada tahun ke-10 Hijriah. Adapun yang pertama ya, yang beliau lakukan itu juga sama di bulan Dzulqa'dah. Beliau berangkat dengan 1.400 kaum muslimin. Setelah sebelumnya Nabi menginformasikan kepada para sahabat tentang turunnya firman Allah surat Al-Fatah, ya, bahwa di dalam surat Al-Fatah itu Rasul menjelaskan kepada para sahabat bahwa kita ini akan melaksanakan umroh, itu akan melaksanakan umroh. Tapi Nabi tidak menjelaskan kapan itu dilaksanakannya. Pas pada tahun ke-6 bisa dibayangkan, bagaimana bahagianya itu sahabat. 6 tahun ya, 6 tahun dia ini nggak boleh pulang kampung, nggak bisa pulang kampung ya, 6 tahun ya. Kita lihat aja ya, orang-orang kita nih tahun kemarin bulan puasa ketika nggak boleh pulang kampung sama pemerintah ya, sampai ke jalan-jalan tikus ya, mereka luar biasa itu, saking pinginnya pulang kampung. Itu baru 1 tahun Pak. Nah, ditambah sekarang jamaah haji udah bayangin mau melaksanakan ibadah haji tahun yang lalu nggak jadi, nggak bisa. Bayangannya kan tahun ini Pak boleh lagi, nggak bisa lagi. Kayak apa rindunya mereka ya, bisa lah. Ini 6 tahun Pak. Begitu ada berita dari Allah bahwa ya
muqassirina muhalliqina ru'usahum wa muqassirin. Jadi mereka nanti akan menggundul rambutnya dan mencukur atau mengguntingnya. Bahagianya luar biasa mereka. Berangkat di bulan Dzulqa'dah 1400 sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu sebagai persiapan, Rasulullah dan para sahabat semua membawa pedang. Kalau sewaktu-waktu nantinya ya mereka diserang atau mereka sudah membawa senjata. Berangkat ketika sampai di suatu tempat yang bernama Hudaybiyah, 24 km ya dari Masjidil Haram, 24 km. Dan itu kan udah deket Pak. Nabi di situ berhenti. Itu perbatasan Hudaybiyah itu, perbatasan antara tanah haram dan tanah halal. Jadi kalau saya gambarkan nih ya, sebelah begini nih, sebelah sininya adalah Mekah, ini Hudaybiyah. Nabi Muhammad SAW waktu itu bikin tendanya di tanah halalnya, ya di tanah halal. Cuma setiap sholat Nabi itu keluar masuk ke tanah haram, mengerjakan sholatnya di tanah haram. Nah ini menjadi perhatian bagi ulama, kenapa Nabi kok sholatnya ke sini yang nggak ada tendanya, padahal sudah bikin tenda di tanah haram. Setiap sholat ke tanah haram, setiap sholat ke tanah haram, sehingga akhirnya ulama mengatakan itu sebagai petunjuk dari Rasul bahwa nilai sholat di tanah haram itu berbeda dengan nilai sholat di tanah halal. Nah, maka makna sholatun fi Masjidil Haram, satu kali sholat di Masjidil Haram itu lebih baik dari 100.000 kali sholat di tempat lain. Jadi itu bukan di Masjidil Haram aja Pak, di tanah haram semua. Maka kalau Bapak melaksanakan ibadah haji, kemudian sholatnya di pondokannya masing-masing, di hotelnya masing-masing, tetap mendapatkan lipatan 100.000 kali, walaupun nggak di Masjidil Haram. Nah, cuma kalau kita sholatnya di pondokan dapat nilai 100.000, tapi tidak dapat nilai ya banyaknya jamaah dan juga rahmat yang Allah berikan buat penduduk atau penghuni Masjidil Haram. Sebab setiap hari Allah itu menurunkan 100 rahmat di Masjidil Haram itu. 60 buat orang yang tawaf, 40 buat orang yang sholat, 20 buat orang yang bengong. Bengong aja pada 20 rahmat di sana. Bengong melihat Ka'bah. Nah, kalau orang pergi ke sana Masjidil Haram biasanya tiga-tiganya dikerjakan. Ya tawaf, ya sholat sunnah, kemudian juga melihat Ka'bah. Melihat aja dapat 20 kan? Nah, ini yang tidak didapati oleh orang yang sholatnya di hotel atau di luar Masjidil Haram. Nah, sesudah itu kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada salah satu sahabat yang memang ditugaskan selalu menjadi mata-mata. Coba kamu sebelum kita masuk ke sana ada apa di perjalanan? Begitu mata-mata ini sudah kembali Rasulullah, di banyak orang-orang Badui yang mereka ini bergabung dengan orang Quraisy mau mengusir kita, tidak mengizinkan kita datang. Maka kata Rasul begini, kalau begitu apakah kita serang dulu? Katanya mereka ini orang-orang Badui untuk melemahkan kekuatan orang Quraisy. Kalau mereka serang dulu menurut kita, orang Quraisy jadi kekuatan jadi sedikit, ya. Nah,
Bagaimana kata Rasulullah? Kata Rasulullah itu selalu musyawarah. Walaupun beliau seorang Rasul, ya tetap beliau musyawarah. Wasyawirhum fil amri. Kata sahabat Abu Bakar begini, Rasul, tujuan kita ini kan mau umroh, bukan mau perang. Sudahlah kita fokus saja kepada tujuan utama kita. Nah, kalau ternyata mereka kemudian menghalangi, apa boleh buat? Kita perangi mereka. Ya, usulan sahabat Abu Bakar ini Pak diterima oleh Rasul. Padahal ini kan umatnya. Apa pengetahuannya umat ini dibanding dengan pengetahuan Rasulullah? Tapi Rasul sekaligus memberikan pelajaran kepada kita, siapapun kita, apapun jabatannya dan seberapa tingginya kemampuan kita, tetap kita harus menghargai pendapat orang lain. Musyawarah itu pentingnya luar biasa, jemaah. Iya. Allah saja mau menciptakan malaikat, pakai nanya dulu sama malaikat. Ya, mau menciptakan manusia, mau menciptakan Nabi Adam, nanya dulu sama malaikat. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada malaikat, aku mau menciptakan khalifah di muka bumi. Ya, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya. Jadi kata malaikat, ya Allah, kenapa Kau menciptakan makhluk yang mau bikin kerusakan di muka bumi dan melakukan pertumpahan darah? Sementara kami ini selalu bertasbih kepadamu, mensucikan Engkau. Artinya kata malaikat, kenapa enggak kami aja yang jadikan khalifah? Seolah-olah kayaknya malaikat ini iri. Ya, subhanallah, enggak mungkin Pak, namanya malaikat iri. Iri itu lahir dari nafsu. Sedangkan malaikat tidak punya nafsu, enggak ada nafsunya. Malaikat enggak mungkin iri. Itu adalah begitu cintanya kepada Allah, tidak mau kalau ada makhluk Allah yang menyakiti Allah. Malaikat nggak mau. Nah, kalau kami nggak bakalan menyakiti gitu ya. Nah, pertanyaannya kan begini, apakah usulan malaikat ini akan mempengaruhi keputusan Allah? Nggak mungkin, nggak mungkin ya. Nah, lalu kenapa Allah pakai nanya segala kepada malaikat? Nah, ini pendidikan buat kita. Kalau Allah saja mau musyawarah sama malaikat, apa lagi kita? Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, ketika beliau mimpi menyembelih putranya Ismail alaihi wassalam, ya, Nabi Ibrahim nanya dulu sama anaknya, ya bunayya, inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Nah, apa mimpi? Nah, mimpinya Nabi itu kan wahyu. Dalam mimpi Allah menyembelihmu. Coba fanzur madza tara. Coba sampaikan, kemukakan pendapatmu bagaimana? Ya Allah, apakah kalau Nabi Ismail menolak untuk disembelih, itu akan berpengaruh kepada sikap atau keputusannya Nabi Ibrahim? Jawabannya tidak. Mau nggak mau Nabi Ismail tetap akan disembelih oleh Nabi Ibrahim. Karena apa? Perintah Allah. Kalau ada perintah Allah, harga mati. Itu karena harga mati itu kan NKRI, ya NKRI harga mati. Lah ini perintah Allah adalah harga mati, tidak bisa dilakukan. Nah, kalau memang sudah demikian, lalu buat apa Nabi Ibrahim pakai musyawarah segala dengan Ismail? Nah, inilah pendidikan yang luar biasa dari Nabi Ibrahim kepada kita. Makanya di dalam Nabi Ibrahim itu, laqad kana fi Ibrahim uswatun hasanah. Di dalam pribadi Nabi Ibrahim
ada uswatun hasanah buat kita semuanya. Salah satunya adalah itu. Nah demikianlah Nabi Muhammad SAW ketika sahabat Abu Bakar mengusulkan begitu, kata Rasulullah, ayo lanjut ya perjalanan kita mau umrah aja gitu. Nah jamaah Allah, akhirnya sesudah di Hudaybiyah Rasulullah kemudian menyuruh sahabat Umar, coba kamu pergilah ke sana, temui para tokoh-tokoh Quraisy, sampaikan kepada mereka kalau kedatangan kami tidak punya maksud apa-apa selain satu, yaitu Baitullah, yaitu mau umrah. Sesudah itu sudah selesai. Maka kata sahabat Umar begini, Rasul, engkau kan tahu saya ini nggak bisa ditolak. Saya itu nggak bisa ditolak. Jadi kalau saya mengatakan demikian lalu mereka menolak, tidak mengizinkan, bagi saya pantang pulang ini tidak mau hasil dari seribu di sana. Karena itu kalau boleh katanya usulkan, bagaimana kalau yang kau urus itu orang yang jauh lebih baik dari saya. Siapa? Utsman bin Affan. Ah, benar juga. Rasulullah itu melihat benar nih. Dah Utsman kirim ke sana. Nunggu Rasulullah hasilnya. Sampai kemudian ada berita kalau sahabat Utsman itu dibunuh. Nah, coba kayak apa kan jengkelnya itu sahabat-sahabat Nabi. Putusan itu biar bagaimanapun juga tidak boleh dibunuh. Itu udah hukum internasional Pak, dari dulu dihormati namanya putusan itu. Nah ini tiba-tiba katanya dibunuh. Namun akhirnya Rasulullah mengerti juga kalau ini apa namanya berita ini yang menyebarkan adalah orang Quraisy sendiri Pak. Yang tujuannya apa? Mau mengetahui apa yang dilakukan oleh umat Islam ketika mendengar sahabat Utsman dibunuh. Gitu. Jadi apa namanya disampaikan dulu. Nah, tinggal nunggu reaksi. Kalau ada reaksi dari kaum muslimin, mereka tentu akan melakukan ini. Kalau diam saja, mereka pun akan melakukan begini. Ya, jadi dari dulu lah model begini jamaah Allah ya. Sampai sekarang. Ya. Naikin apa namanya, umpamanya BBM, gitu kan? Ada reaksi enggak? Kalau nggak ada reaksinya terus gitu. Kalau ternyata bergejolak, nah nggak jadi ya. Kemudian pajak buat apa sembako bagaimana nih ya, digulirkan dulu. Kalau namanya diem aja rakyatnya ya terus pajak berjalan. Ada reaksi, nah ini menjadi masalah ya, diperlu apa tidak. Itu dari dulu yang begini ya. Maka Nabi Muhammad jawab apa namanya berita tersebut dengan mengumpulkan semua para sahabat Nabi, diadakan baiat sumpah setia oleh Nabi SAW. Ya, sumpah setia itu setia kepada agama Allah untuk menjalankan perintahnya, menjadi larangannya, berjihad di jalan Allah, membela kehormatan. Ya. Cuma yang dipahami oleh orang-orang Quraisy bahwa umat Islam bersumpah setia untuk membela kematiannya, membalas kematian sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Hebatnya Rasulullah begitu. Maka dari sana segera mengutus seorang utusan yang namanya Sahl bin Amr ya, yang luar biasa di Pak Sahl bin Amr itu. Setiap orang Quraisy mau mengadakan apapun juga yang diutus ini Sahl, maka keputusan Sahl itu menjadi
Padahal tadinya orang Quraisy nggak mau diajak rundingan, ya, diajak apa namanya damai, nggak mau. Tapi begitu Nabi mengadakan sumpah setia, mereka tahu sendiri umat Islam kalau sudah perang udah nggak ada punya rasa takut, ya, maka diutuslah Sahrul. Nah, begitu udah diutus, kemudian diadakanlah perjanjian. Karena perjanjian itu dilakukan di bawah sebuah pohon yang bernama pohon Ridwan, sehingga perjanjian itu dikenal dalam sejarah dengan Bai'atul Ridwan, ya, perjanjian Hudaybiyah di bawah pohon Ridwan. Nah, isi dari perjanjian itu jamaah Allah ada 6 poin. Semuanya merugikan Islam. Semuanya Pak, yang 5 merugikan Islam. Sampai sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu loncat. Beberapa Pak, perjanjian macam apa ini? Karena semuanya menguntungkan orang Quraisy semua Pak. Sampai ngomong begini sahabat Umar Rasulullah, wahai Rasulullah, engkau masih nabi kan? Masih nabi kan? Namanya Umar yang begitu, ya. Ya, saking jengkelnya sama Umar. Kata Rasulullah, iya, kata aku Nabi Umar, ya. Lalu bagaimana katanya ini perjanjian model begini merugikan umat Islam, kau masih terima juga? Kata sahabat Rasulullah, Umar, aku ini Rasulullah. Namanya Rasul itu semuanya dibimbing oleh wahyu, Pak. Kurang puas, nanya sama sahabat Abu Bakar, dia masih Nabi. Ya. Iya, kata sahabat Abu Bakar. Dan terus bagaimana menurutmu, katanya, itu mengenai perjanjian itu? Apa kata sahabat Abu Bakar? Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Udah diam, teman-teman. Karena satu yang sifatnya netral, yaitu selama 10 tahun diadakan gencatan senjata, dan selama 10 tahun itu pula umat Islam tidak boleh mengganggu, menghina, menghalangi apapun yang dilakukan oleh orang Quraisy. Begitu juga sebaliknya, orang Quraisy tidak akan mengganggu, menghalangi apapun yang dilakukan umat Islam. Terserah gitu. Ini Pak yang diingat oleh Rasulullah, yang disebut. Yang lain Rasulullah penting. Yang penting ini nomor 1, umat Islam bebas berdakwah, gitu. Bebas berdakwah. Sebab dengan bebas berdakwah ini berkembangnya Islam. Ceramah-ceramah gitu tuh, dakwah bebas jalan di mana saja, Islam akan menjadi kuat. Artinya kalau ingin memadamkan, melemahkan Islam, maka tutup pintu-pintu dakwah. Jadi kalau ceramah-ceramah, khutbah sudah tidak ada, itu adalah alamat hancurnya Islam. Nah, tinggal kita ini bagaimana? Kalau kita setuju dengan dilarangnya namanya khutbah, ceramah, ya, dakwah, berarti sama dengan menyetujui berhentinya perkembangan Islam. Jadi musuh Islam tahu betul Pak, bagaimana berkembangnya Islam. Itu demikian kemarin. Nah, maka Rasulullah SAW dengan bebas, berarti di situ akan terbuka, ya, orang yang selama ini benci kepada Islam karena tidak mengenal Islam. Ya, nah ini ya baru di sinilah makanya Rasulullah terima itu tanda-tanda ini. Maka kaum muslim mulai berdakwah di masjid, ngobrol tentang Islam, di mana-mana tentang Islam. Nah, orang yang selama ini punya pandangan buruk terhadap Islam, tercengang mereka, kok katanya lain, ya, padahal selama ini yang kami kenal Islam itu adalah bla bla bla
begini. Ternyata setelah mereka mempelajari sendiri, mendengar langsung dari umat Islam, enggak seperti yang mereka duga selama ini. Dan sekarang juga kan begitu, Pak. Banyak orang itu masuk Islam yang tadinya kuncinya kepada Islam luar biasa. Kenapa? Karena media massa dikuasai oleh mereka. Berita tentang Islam itu nggak ada yang baiknya, ya, yang buruknya terus gitu. Padahal yang buruk juga bukan ajaran Islamnya, manusianya yang nggak beres. Maka disinilah dalam ajaran Islam kita itu wajib ma'rifat, Pak, mengenal Allah, mengenal Rasulullah, ya, mengenal Islam. Kalau kita kenal Allah, pasti kita cinta kepada Allah. Kalau kita mengenal Rasulullah, pasti kita cinta kepada Rasulullah. Kalau kita mengenal Islam, pasti kita juga cinta kepada Islam. Maka kalau orang tidak cinta kepada Allah, tidak cinta kepada Rasulullah, tidak cinta kepada Islam, itu karena dia tidak mengenal siapa Allah, tidak mengenal siapa Rasulullah, dan tidak mengenal apa itu Islam. Maka tak kenal, maka tak sayang. Ada ungkapan seperti itu. Mengenal lebih dulu. Awwal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bil idghami. Kewajiban pertama bagi manusia mengenal Tuhan dengan penuh keyakinan. Ini yang repot. Ketika ketika Fir'aun mengaku dirinya Tuhan, berani mengatakan Rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Maka siapa yang tidak mengakui ketuhanannya si Fir'aun, ya dibunuh. Maka mereka mengakui lah. Ya mungkin orang yang pertama sih terpaksa lah daripada mati, mungkin begitu. Tapi kan generasi-generasi berikutnya menjadi keyakinan kalau Fir'aun itu adalah Tuhan, yang kalau tidak menyembah kepada Fir'aun, tidak mempertuhankan Fir'aun, nanti hidupnya sengsara, matinya dibakar di neraka. Ya, keyakinan berikutnya. Nah, Nabi Musa datang mengajarkan tauhid yang benar, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Begitu mendengar ada orang yang mengatakan ada Tuhan selain dirinya, Fir'aun murka, dipanggilnya Nabi Musa. Ya, di tengah banyak orang, Pak, sekalian mau dipermalukan oleh Fir'aun. Ketika ditanya, apakah ilahun ghairi, apa ada Tuhan selain aku, Musa? Ya, kata Nabi Musa, ya, Rabbi wa rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Jawabannya singkat, Nabi Musa. Tuhanku, Tuhanmu, ya, Allah. Jadi Allah itu adalah Tuhanmu, juga Tuhan nenek moyangmu. Jamaah rahimahullah, ini orang yang meyakini Fir'aun itu Tuhan, ya, meyakini Fir'aun Tuhan, lalu dia meyakini yang tidak mempertuhankan Fir'aun, maka dia akan celaka hidupnya, dunia maupun sesudah kematiannya. Ya, mereka punya keyakinan semacam ini. Maka jawaban Nabi Musa, kalau memang, ya, Fir'aun itu Tuhan dan yang tidak menyembah Fir'aun itu adalah celaka hidupnya, ya, maka berarti bapaknya Fir'aun, kakeknya Fir'aun, orang-orang yang hidup, ya, juga di masa itu dan sebelumnya, semua adalah orang-orang yang rugi, orang-orang yang celaka, karena bapaknya Fir'aun, kakeknya Fir'aun itu tidak menyembah kepada Fir'aun. Kenapa nggak menyembah? Karena yang disembah atau Tuhannya waktu itu belum lahir, ya kan?
belum lahir, berarti mereka itu celaka. Nah sekarang gunakan akal sehatmu. Apa ya Tuhan kok lahirnya belakangan? Tuhan itu harus duluan, disangka itu adil. Masa panahnya orang nggak tahu dihukum? Nah, begitu juga kami yang lain lah. Mau pikir yang semacam ini, Islam nggak pernah. Di situ jangan lupa. Nih orang yang tidak menyembah Lata, tidak menyembah Uzza, Hubal, mereka itu nanti akan pada hidupnya sengsara. Berarti nenek moyang kalian yang waktu itu Hubal belum ada, hidupnya sengsara semua karena menyembah ini. Apa bisa dihukum orang semacam itu? Makanya saya itu lucu juga, kata saya orang begini. Ada orang mengatakan bahwa ayah dan ibunya Nabi Muhammad itu adalah ahli neraka karena tidak beriman kepada Rasulullah, tidak beriman. Kata saya, gimana mau beriman? Bagaimana ayahnya, ibunya Nabi Muhammad mau beriman kepada Nabi Muhammad? Oh, Nabi Muhammad aja belum lahir. Bapaknya Nabi Muhammad, Sayyidina Abdullah, wafat ketika Rasulullah masih dalam kandungan. Ibunya Nabi Muhammad wafat ketika Rasulullah umur 4 tahun. Bagaimana ibunya mau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka abduhu wa rasuluhu, umurnya baru 4 tahun. Lah kemudian dihukumi masuk neraka. Yang menghukumi ini kata saya, ini gimana pikirannya? Ya, lah kalau Rasul sudah menjadi Rasul, orang itu tidak mengakui kerasulan Nabi Muhammad, ya jelas. Padahal kata Rasulullah, mu'adzabin hatta nab'atsa rasulah. Kami tidak akan menyiksa siapapun. Kata Allah begitu dalam Al-Quran, tidak akan menyiksa siapapun hatta nab'atsa rasulah, sehingga kami mengutus dulu kepada mereka seorang Rasul. Jadi kalau sudah mengutus Rasul, didustakan, baru ada adab. Tapi kalau belum mengirim seorang Rasul lalu nggak beriman, ya wajar nggak beriman. Kenapa? Karena nggak ada Rasul yang menjelaskan siapa yang harus diimani. Maka begitu Nabi Musa mengatakan Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin, mereka yang berpikir, lah kalau Tuhannya Musa itu adalah Tuhannya Fir'aun dan Tuhan nenek moyang, nah ini pula yang masuk akal. Masuk akal. Maka kalau orang yang tidak menyembah Allah, yang mereka akan sengsara hidupnya, dan itu kena semua manusia, karena Allah itu adalah awal, tidak ada permulaannya. Wal awal wal akhiru wal zahiru wal batin. Ya. Juga Nabi Muhammad SAW pernah ditanya oleh orang-orang Quraisy, Muhammad, Allah itu, ya Tuhan itu kan adalah yang memberi solusi. Kita ini hidup penuh dengan masalah, problematika kehidupan ini, masalah rumah tangga, masalah ekonomi, masalah juga anak-anak dan lain sebagainya. Begitu banyak yang bisa menyelesaikan semuanya itu cuma Tuhan. Lah kamu punya Tuhan cuma satu. Sedangkan kami aja yang Tuhannya banyak, masyarakat tidak selesai-selesai. Apalagi kalau Tuhannya cuma satu. Itu ditertawakan Nabi Muhammad kalau orang Quraisy karena punya Tuhan cuma satu. Sedangkan mereka itu banyak, masalahnya nggak selesai-selesai juga. Ini karena nggak paham, nggak ngerti. Makanya
Akhirnya Rasulullah dengan bahasa sederhana nanya, tuan-tuan, kalau kalian punya majikan 10, majikan pertama menyuruh kamu begini, belum selesai tugas dari majikan pertama, majikan kedua nyuruh lagi, ya, sebelum dikerjakan katanya perintah majikan kedua, majikan ketiga sudah menyuruh. Begitu juga majikan keempat, majikan kelima, tuan yang ke-10, apa kalian gak stres? Kata Nabi. Nah, ini kan akal Pak, dibuka oleh Rasulullah. Sekarang saya mau nanya, kamu lebih suka punya tuan ya, 1 apa 10? Itu semua menjawab Pak, karena menggunakan akalnya. Ya 1 katanya. Allah Tuhan itu majikan kita. Nah kalau kamu punya majikan lebih dari 1, apa gila kamu? Disuruh ini oleh majikan ini, disuruh ini, ya. Nah itu terbuka mereka. Nabi juga pernah bertanya begini, tuan-tuan, kalau kamu punya budak ini matanya buta, kupingnya buta, tiap hari kamu mandiin, kamu bersihin, lalu kamu tiap hari nyuapin, padahal makannya, minumnya, gitu. Kamu suka nggak punya majikan, punya budak begitu? Buat apa katanya budak nggak ada gunanya? Begitu. Dibuat mereka jadi budak begitu, nggak mau. Ya. Nah kami begitu nggak mau, nggak ada gunanya. Apalagi kalau majikan kamu begitu. Tuhan kamu udah nggak bisa melihat, nggak bisa mendengar, nggak bisa berbuat, jangankan menyelamatkan orang lain, menyelamatkan dirinya saja nggak bisa, lah kok kamu sembah-sembah. Ya, ini namanya akidah. Itulah terbukanya makanya begitu banyak Allah ayat yang memerintahkan kepada kita untuk menggunakan pikiran kita. Afala taqilun? Apa kalian tidak berakal? Afala tatafakkarun? Apa kalian tidak berpikir? Dan ayat yang tadi dibaca, tadhkiratan liulil absar. Itu menjadi peringatan bagi orang-orang yang mempunyai mata batin, mata hati. Ya. Sebab orang kalau menggunakan akal sehatnya dengan benar, dengan baik, kita akan membedakan mana baik dengan tidak baik, mana kehidupan nyata dan mana sandiwara. Itu kelihatan. Ya, belum lama ini kan kita melihat sandiwara yang luar biasa. Ya, semua jangankan orang pintar, orang paling bodoh pun di muka bumi ini. Saya yakin sekali orang paling bodoh saja di muka bumi ini, dia akan melihat kejanggalan terhadap kasusnya siapa, Habib Rizik lainnya. Orang paling bodoh sekalipun ngerti ya, apalagi orang yang mau menggunakan akal sehatnya, karena terang benderang ya, jadi lucu ya. Jadi itulah, dengan kita menggunakan akal sederhana saja kita bisa membedakan mana kenyataan ya, dan mana itu adalah merupakan dagelan atau sandiwara. Nah, maka sekali lagi Allah memerintahkan mereka buka pikiran. Suatu hari Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa Nabi Ibrahim ke alam malakut dan ke alam malakut. Begitu diperlihatkan oleh Allah orang yang melakukan pembunuhan, ya, kemudian yang melakukan zina, perjudian, wah, serta kejahatan lain. Maka kata Allah, Ibrahim, menurutmu harusnya diapain? Katanya, hamba yang membunuh tukang ini itu. Kata Nabi Ibrahim, ya Allah, rizkimu dia nikmati, udaramu dia hirup, ya. Yang lain-lainnya
semuanya dia nikmati, tapi engkau katanya didurhakai, dikhianati oleh dia. Manusia makhluk begini gak layak katanya hidup di muka bumi ini. Ya, jadi kata saya udah, ya Allah cabut aja deh nyawanya. Jadi cabut oleh nyawanya. Si pembunuh itu dicabut oleh Allah. Ya, begitu juga yang berzina, yang begini, karena nikmatnya Allah dinikmati semuanya di muka bumi ini, ya. Tapi dia tidak mau bersyukur kepada Allah, tidak mau ibadah, matiin semuanya atas apa namanya ini ya Rasulullah Nabi Ibrahim. Suatu hari Nabi Ibrahim ini kan mimpi nyembelih putranya. Akhirnya kata Allah begini, ya Ibrahim sembelih itu anak. Kaget Nabi Ibrahim, puluhan tahun mendapatkan anak Pak Nabi Ibrahim. Ya, di dalam tafsir Al-Zin 120 tahun Nabi Ibrahim itu usianya belum punya anak, karena istrinya Sarah itu mandu. Begitu sudah lahir, ya anak yang didambakan puluhan tahun ini tiba-tiba oleh Allah diperintahkan untuk disembelih katanya. Makanya protes Nabi Ibrahim, kok disembelih ya Allah? Gitu kan. Ibrahim, ketika engkau melihat pembunuh, pecina dan lain sebagainya, ya begini, engkau usulkan kepadaku supaya dibunuh, aku cabut nyawanya. Padahal yang menjadi Tuhan aku turuti katanya keinginan kamu Ibrahim. Mestinya yang nurutin bukan Allah nurutin nabi yang nurutin Allah. Nah sekarang apa yang minum? Tapi Allah ini kan buah hati saya, kata Nabi Ibrahim. Ini buah hati saya ya Allah. Kata Allah kepada Ibrahim, kau anakmu yang mabuk, yang ini, semua itu hambaku Ibrahim. Yang menciptakan adalah aku, semuanya hambaku. Jadi seolah Allah mengatakan begini, kamu ini nggak punya perasaan. Aku ciptakan, kau usul supaya dibunuh, ya. Nggak merasakan bagaimana perasaan aku yang menciptakan, yang ngasih rezeki, yang menghidupkan sampai besar, udah besar dibunuh. Seolah-olah begitu ya, ada Allah. Itu semua adalah makhluk. Jadi jamaah itu umum. Kita ini yang beriman, yang gak beriman, dan semuanya adalah makhluk Allah. Kita punya anak, ada yang baik, ya, ada yang bandelnya luar biasa, ya, disuruh aja susah banget. Kalau disuruh berangkat, pulangnya lama, ada anak yang begitu, ya, kan macam-macam. Apa kemudian kita bedakan yang nurut kasih makannya sepiring, yang kemudian jangan nurut setengah piring? Kan begitu Pak. Kita kasih semuanya. Kenapa? Cinta kepada anak itu gitu. Terus kita nasihati. Kenapa? Karena semuanya punya hak untuk mendapatkan taufik dari Allah yang sama. Semua kita ini Allah yang mukmin, yang enggak mukmin juga punya hak untuk mendapatkan hidayah. Makanya saya memang setuju Pak dengan apa yang dilakukan Gus Miftah itu. Ya, dia dakwah di kafe-kafe, tempat-tempat begitu. Ya, saya bersama. Karena mereka juga punya hak mendapatkan hidayah dari Allah. Bahkan kadang-kadang dalam satu kesempatan atau dalam satu sisi, ya, bisa jadi mereka lebih baik daripada yang pakaiannya muslimah. Iya, dari satu sisi bukan dalam segala halnya, ya. Kalau ada ibu-ibu pakai pakaian muslimah rapi semua pemain, mereka perempuan yang dari ya tempat-tempat begitu, ketika lewat apakah mereka petang-petang teng-teng? Enggak, duduk jalan malu gitu. Sementara
sementara yang pakaian muslim tuh calon neraka. Nah dia akhlaknya bagaimana ya, malah kata saya malah akhlaknya bagusan itu tunduk, dia merasa dirinya itu hina. Dan ini akhlak Bapak, merasa dirinya hina itu adalah akhlak, lalu mengecap calon neraka. Nah ini adalah takabur yang begini, merasa dirinya itu calon surga. Dalam hal ini akhlak itu perempuan lebih baik dari yang pakaiannya bagus. Masalah ini aja Pak, bukan dari segi pakaian, dari segi amalia ya. Tuh, seperti itu.